Lagu Arah Mata Angin. Arah mata angin untuk petunjuk arah ada 8, ayo kita hafalkan. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Itu semua arah mata angin. Ayo belajar bab 5, aku dan lingkungan sekitarku. Kali ini kita akan membahas tentang denah rumahku, denah tempat tinggalku, dan kenampakan alam dan buatan. Pernahkah kalian mengunjungi tempat yang jauh? Agar kalian tidak tersesat, kalian bisa menggunakan peta. Denah adalah sebuah gambar yang menunjukkan letak sesuatu hal atau gambar rancangan suatu gedung atau bangunan. Sedangkan peta adalah gambar dari unsur-unsur alam buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi. Tujuan pembelajaran kali ini membuat dan menggunakan denah sebagai penunjuk arah. Belajar membuat denah di sekitar tempat tinggal. Lalu mempelajari peran penting denah untuk kehidupan. A. Denah rumahku. Pernahkah kalian pergi ke sebuah tempat yang sangat luas dan kalian kebingungan mencari tempat tersebut? Untuk memudahkan kita untuk mencari suatu lokasi, kita bisa menggunakan denah. Apa itu denah? Denah adalah sebuah gambar yang menunjukkan letak suatu hal atau gambar rancangan untuk suatu gedung atau bangunan. Ini adalah contoh dari sebuah denah rumah. Dengan melihat gambar tersebut, kita bisa mengetahui lokasi ruangan tersebut. Tugas membuat denah rumah. Cara membuat denah rumah sangatlah mudah. Kalian juga bisa membuat denah rumah kalian sendiri. Berikut langkah-langkah untuk membuat denah. Topik B, tempat tinggalku. Lihatlah denah di samping. Menurut kalian, bagaimana rute yang harus dilalui Ian agar bisa tiba ke rumah Mia? Apa saja tempat yang dia lewati? Selanjutnya, membuat denah sekolah. Bersama guru, kalian berjalan-jalan di sekitar sekolah dan amati bangunan serta tempat-tempat yang ada di sana. Siapkan selembar kertas dan alat tulis. Buatlah denah sekolah kalian. Tulislah keterangan seperti ruang kelas, toilet, halaman, dan sebagainya. Berikan tanda arah mata angin pada denah yang kalian buat. Topik C, kenampakan alam dan buatan. Kenampakan alam adalah semua bagian di lingkungan sekitar yang terbentuk akibat proses alami. Contohnya, gunung, sungai, danau, bukit, dan lain sebagainya. Semua itu terbentuk karena proses alami, bukan dibuat oleh manusia. Sedangkan kenampakan buatan adalah semua bagian di lingkungan sekitar yang terbentuk karena diciptakan oleh manusia, seperti bangunan, jembatan, waduk, taman, dan lain sebagainya. Kenampakan dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan daratan dan kenampakan perairan. Kenampakan alam membantu dan memudahkan kita ketika mencari suatu lokasi. Contoh kenampakan alam dan buatan. Setelah belajar tadi, siapkah kalian mengerjakan soal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa
Apa itu dena? Dena adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat yang sempit, tidak menggunakan skala dan hanya menggunakan perkiraan ukuran. Ada unsur-unsur dena. Unsur-unsur dena yang pertama ada judul dena, ialah menjelaskan nama dena. Yang kedua, gambaran umum lokasi menunjukkan tata letak ruangan dan benda-benda di sekitarnya. Yang ketiga, tanda arah mata angin atau utara dengan petunjuk berupa nama. Fungsi dena. Fungsi dena yang pertama, visualisasi ruangan, ialah menentukan memahami tata letak ruangan dan oleh posisi benda. Yang kedua, mempermudah pencarian atau membantu menemukan suatu benda atau lokasi di dalam rumah. Yang ketiga, memudahkan perencanaan atau menjadi dasar untuk perencanaan dan antara edukasi rumah. Cara membuat dena sederhana. Yang pertama, siapkan kertas dan alat tulis. Persiapkan kertas dan alat tulis yang sesuai untuk menggambar dena. Yang kedua, gambarkan kerangka rumah. Gambarkan bentuk rumah secara sederhana termasuk dinding dan pintu. Yang ketiga, gambarkan ruangan dan benda. Gambarkan setiap ruangan dan benda di rumah seperti kamar tidur, kamar mandi, meja, kursi, dan lain-lain. Tambahkan tabel atau nama. Tambahkan tabel atau nama untuk setiap ruangan dan benda yang digambar. Tambahkan tanda arah mata angin atau utara. Yang terakhir, tambahkan judul dena. Kelebihan mempelajari dena. Yang pertama, memudahkan pemahaman lokasi. Yang kedua, mempercepat proses perencanaan. Yang ketiga, memahami hubungan antar ruangan. Apa itu mata angin? Mata angin adalah arah jalur berdoa atau asal angin datang, yaitu arah utara, timur, selatan, dan barat. Kekurangan mempelajari dena. Yang pertama, kesulitan bagi orang yang berkebutuhan khusus. Dua, pemborosan waktu dan usaha jika pembelajaran tidak efektif. Tiga, kurangnya pemahaman tentang unsur-unsur dena. Keempat, pilihan desain yang salah. Kelima, memperhitungkan kemampuan khusus. Kesimpulan pada materi kali ini adalah kita dapat membantu untuk memahami lokasi dan arah. Nah, sekarang Ibu memiliki LKPD di mana Ibu akan membagikan setiap dua kelompok. Tolong kalian kerjakan sesuai pertanyaannya. Lalu setelah selesai dari dua kelompok, perwakilan nanti ke depan untuk mempresentasikan dari hasil jawaban kalian.
Nah, di sini ada tentang